Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Mengapa bayi yang baru lahir selalu menangis? Tentu saja, itu sebagai tanda bahwa ia hidup. Tetapi lebih dari itu adalah karena ia berpindah dari keadaan yang serba nyaman, hangat, terjamin di dalam rahim, kemudian berpindah ke dalam dunia nyata yang serba tidak nyaman. Menangis menjadi tanda peralihan dari situasi yang serba pasti kepada dunia yang harus berjuang sendiri. Peristiwa kelahiran di satu sisi sebagai peristiwa yang membahagiakan, namun di sisi lain merupakan pergulatan antara hidup dan mati. Kelahiran baru membawa perjuangan yang tidak mudah, baik bagi si ibu maupun bagi sang bayi, juga orang-orang yang berada di sekitar persalinan. Kelahiran baru selalu disertai dengan ketidaknyamanan, kekhawatiran, keraguan-raguan, pergulatan yang panjang. Jika tidak berhati-hati, akibat fatalnya adalah hilangnya kehidupan. Injil hari ini berkisah tentang dialog Nikodemus dengan Yesus. Apa yang ditanyakan oleh Nikodemus dijawab oleh Yesus dengan persoalan kelahiran baru, kelahiran dalam roh. Namun Nikodemus mempunyai pola pikir yang berbeda. Yang ditangkapnya adalah persoalan kelahiran fisik seperti kelahiran bayi. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, secara manusiawi, Nikodemus berpikir bagaimana mungkin seorang yang sudah dewasa dan tua hendak dilahirkan kembali. Apakah bentuk seperti itu yang masuk kembali ke dalam rahim seorang perempuan? Tidak mungkin dan tidak masuk akal. Sementara yang Yesus maksudkan adalah hidup dalam kebaruan, hidup dalam roh, dilahirkan secara baru dalam roh. Kelahiran baru hanya bisa terjadi dalam iman akan Yesus Kristus. Ia yang telah turun dari surga dan kembali ke surga. Itulah kelahiran baru dalam roh. Seperti kelahiran seorang bayi, peralihan dari hidup lama kepada hidup yang baru seringkali perlu melewati berbagai hal yang membuat tidak nyaman, membuat ragu-ragu, mungkin juga bertanya-tanya tentang hal itu. Peralihan kelahiran baru dalam roh tidak mudah diterima oleh setiap orang. Seperti bayi yang tidak terima ketika lepas dari kenyamanan dalam rahim dengan menangis. Demikian juga seorang yang dilahirkan kembali dalam roh disertai dengan mungkin tangisan yang luar biasa. Jika tangisan itu bukan berasal dari diri sendiri, sangat mungkin juga tangisan itu berasal dari orang-orang lain. Orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mungkin juga berusaha menghalangi proses kelahiran baru itu. Peristiwa kebangkitan menjadikan para murid dilahirkan kembali dalam roh. Mereka yang tadinya hidup dalam manusia lama, kini menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus yang bangkit dari mati. Manusia lama ditinggalkan, manusia baru dikenakan para murid. Mantel dari manusia baru itu adalah Yesus Kristus sendiri. Buahnya adalah mereka yang menjadi orang yang berani dan cerdas dalam banyak hal, terlebih dalam hal mewartakan kebangkitan Tuhan. Kelahiran baru dalam roh menjadikan cara hidup para murid juga dalam kebaruan. Mereka bersekutu dalam doa dan dalam kehidupan harian mereka. Persekutuan dengan Yesus Kristus, itulah yang menjadi hidup kita baru. Tanpa itu, kita masih dalam hidup manusia lama.
Persekutuan itu menjadikan hidup kita nyaman kembali. Hidup kita bisa berbuah. Kita mempunyai jaminan keselamatan di dalamnya. Saudara-saudariku yang terkasih, seberapa beranikah kita senantiasa lahir kembali dalam Roh? Janji harapan kelahiran baru dalam Roh adalah kehidupan kekal dan keselamatan. Ya Tuhan, ampunilah kami orang-orang berdosa. Mampukan kami untuk mempunyai semangat pembaharuan diri. Semoga kami berani senantiasa memperbaharui diri menuju yang lebih baik dan lebih kudus. Semoga apa yang kami perbuat menjadi perwujudan hidup baru kami dalam roh dan kebenaran. Semoga kami tidak mudah lelah menjadi manusia baru dalam nama-Mu. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.